Kita baca dulu ayatnya, ayat ke-15, 16, dan 17. Ya, karena ini ayatnya pendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Iyasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Terjemahannya kurang lebih, wahai manusia, kalian semua adalah orang-orang yang fakir, yang membutuhkan kepada pertolongan Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Sedangkan Allah itu sendiri adalah Dia zat yang maha kaya, zat yang maha terpuji. Iyasya, jika Dia menghendaki, bisa dengan mudahnya kita akan dihilangkan dan dimunculkan ciptaannya yang baru, model manusia lainnya, atau mungkin makhluk lainnya yang juga sama berakal seperti manusia. Itu hal yang mudah. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Dan tidaklah hal yang demikian itu bagi Allah sesuatu yang berat, sesuatu yang besar. Jadi itu adalah hal yang mudah, yang ringan, yang kecil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengganti kita manusia dengan umat yang baru. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dari 4 hal yang kita lihat di ayat sebelumnya itu tentang tanda kebesaran Allah bagi kita umat manusia, di sini Allah tekankan di ayat yang ke-15. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadinya, nah itu begitu seolah-olah ayat ini berbunyi. Jadinya, kalau begitu, antumul fuqara, kalian ini yang membutuhkan Allah. Itu maksudnya. Jadi setelah kita pahami karena kebesaran Allah seperti itu, kita baru menyadari jadi kita ini butuh kepada Allah. Manusia dengan segala macam kehebatan dan kebesarannya tidak akan mungkin bisa menghadirkan kebutuhannya sendiri. Mereka hanya mungkin berupaya membuat perangkat, membuat alat. Katakanlah kapal sekalipun mereka bikin, mereka buat. Tapi kapal itu tidak akan bisa bergerak kalau air lautnya bukan seperti air laut yang saat itu, yang sekarang ini. Kalau air lautnya, apalagi dulu misalnya yang bergantung dengan hembusan angin, kapal layar. Kapal layar itu misalnya. Hembusan angin itu betul-betul menjadi kekuatan yang mengarahkan itu. Dan ternyata juga mesin-mesin di kapal itu pergerakannya harus mengukur pergerakan beratnya atau cepatnya arah angin yang menghembus di lautan itu. Nggak seperti di mobil kita begitu saja. Kita ingin lari kecepatan 100, 120, 150 km per jam asal jalanan kosong. Lalu kita bisa lakukan. Di laut tidak begitu ternyata. Harus ada perhitungan. Kalau tidak kapal itu tenggelam. Di darat pun kita kalau naik mobil, kalau kecepatan terlalu tinggi, di area yang hembusan anginnya kuat, bukan tidak mungkin mobil kita akan melayang. Itu juga. Ya kan? Makanya ada peringatan, ini jangan terlalu tinggi kecepatan. Ya, karena dataran agak tinggi, hembusan angin keras. Kalau kita ngebut, boleh jadi kita akan slip, kita akan melayang. Begitu pula dengan kapal di lautan. Nah itu semua berarti ada hal yang di luar kemampuan manusia yang harus diperhitungkan oleh teknologi yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Nah jadi di ayat ini dikatakan jelas, ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara ilallah. Kitalah orang-orang yang membutuhkan Allah. Jadi kita manusia membutuhkan keberadaan Allah, kekuasaannya, kenikmatannya, kemaha pemurahannya, maha kasihnya, maha sayangnya, kita perlukan. Wallahu wal ghaniyyul hamid. Dan Allah itu adalah zat yang maha kaya. Kita dalami sekarang. Wa hadza tahdhirun lil ibad. Ini sebenarnya peringatan buat kita manusia. Peringatan yang sifatnya mengingatkan, ya, supaya kita sadar
Wa indarul lahum wa tahdid. Peringatan yang bertujuan menyadarkan manusia supaya memahami bahwa mereka tidak yang mengendalikan kehidupan ini. Lau sya'allahu la ahlakakum jami'an wa afnakum. Bahwa di ayat ini dikatakan kalian butuh Allah. Allah yang maha kaya. Dengan demikian, kalau kalian durhaka, kalian kufur, kalian jadi sombong, kalian jadi merasa diri paling hebat, paling besar, lalu Allah tidak suka dengan kalian, kalian Allah hancurkan, diganti dengan manusia lain, bagi Allah itu adalah hal yang mudah. Jadi dikatakan di sini, lau sya'allahu la ahkakakum jami'an wa afnakum. Kalau Allah menghendaki dengan mudahnya Allah hancurkan kalian, Allah binasakan kalian, Allah ganti dengan umat yang baru. Wa ata biqaumin akharina ghairakum. Allah datangkan kaum yang lain selain kalian. Yakununa a'badallahi minkum wa atwa. Bisa Allah jadikan makhluk yang lain itu makhluk yang lebih rajin beribadah, lebih taat, lebih patuh kepada Allah. Walaisa dzalika bisa'bin 'ala Allah. Hal yang demikian bukan hal yang sangat sulit bagi Allah. Bal huwa sahlun yasir. Bahkan itu adalah mudah, gampang banget, itu istilahnya kalau kita bilang. Sahlun yasir, mudah, sangat mudah. Li'annahu yaqulu lisyai' kun fayakun. Karena Allah tinggal mengatakan kepada sesuatu, kalau dia menghendaki itu tinggal bilang kun, jadi fayakun, maka terjadilah apa yang Allah katakan jadi tadi. Ya. Walaupun dalam tafsirnya itu pengertiannya adalah bahkan belum diucapkan, baru menjadi keinginan Allah, lalu Allah berkenan segera terwujud, langsung terwujud walaupun belum sempat diucapkan kun. Nah, itu begitu. Karena kalimat kun ini untuk memudahkan pemahaman kita saja bahwa tindakan itu dimulai dari ucapan. Nah, itu begitu. Kemudian ya ajaban lihadzal insan al-ghafil an rabbi. Kalau gitu, wahai manusia yang selama ini lalai dari mengingat Allah, dari berhubungan dengan Allah, dari beribadah, dari patuh kepada syariat Allah ini. Hadzal ma'rad ana ibadatihi wa ta'at. Inilah pemandangan buat kita. Bagaimana penghambaan diri seorang hamba kepada Allah, ketaatan seorang hamba kepada Allah, itu sesuatu yang mutlak harus terjadi, dilakukan oleh hambanya. Karena kalau tidak, dan Allah murka, Allah marah, dia bisa saja dengan mudah mengganti kita. Yarkabuhul gharur ahyanan fayadhunnu annahu syai'un 'azim. Memang manusia kadang-kadang terlalaikan dengan kepandaiannya, dengan kepintarannya, dengan kekuasaannya, dengan ilmunya, dengan apa yang dimilikinya, seolah-olah merasa dunia itu sudah bisa dikendalikan. Sehingga dia lupa bahwa dia sangat lemah. Makanya digambarkan waktu kita lihat ayat yang terakhir, kalau tidak salah di ayat yang ke-13, ya. Ayat ke-13 itu kan dikatakan walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Bahwa apa-apa yang kalian sembah selain Allah itu adalah sosok makhluk yang dia tidak bisa buat apapun, bahkan selapis kulit saja. Ternyata qitmir itu, saya dalami maknanya lebih jauh, itu kemarin saya katakan seperti lapisan kulit manusia, yang memang kulit kita itu walaupun kita lihat tipis, itu berlapis-lapis. Ternyata qitmir yang dimaksud lebih halus lagi dari itu, para jemaah. Qitmir yang dimaksud dalam ayat itu adalah lapisan yang ada di biji kurma itu, Pak. Kita akan membuka buah kurma, ada bijinya di dalam. Nah, bijinya itu ada lapisnya kecil sedikit kalau diperhatikan, yang bisa kita buka lapisannya, ya, arinya lah katakanlah. Nah, itu yang dimaksud dengan qitmir. Sekedar itu saja manusia nggak bisa menciptakan. Ya. Dan
apa yang disembah oleh manusia, apalagi Tuhannya, berhalanya, nggak bisa bikin itu. Di surat Al-Ankabut, ya, ketika Allah bicara tentang laba-laba pada ayat yang ke-41, ya, surat 29 Al-Ankabut ayat 41, dikatakan begini. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillah awliya'a kamatsalil ankabut. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhannya, sebagai penolongnya, sebagai pelindungnya, perumpamaan mereka itu seperti laba-laba. Ittakhadat baita. Laba-laba membuat sebuah rumah. Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Padahal rumah laba-laba itu, ya, itu adalah rumah yang paling rapuh, rumah yang paling gampang untuk dihancurkan. Kan? Kita kalau lihat di rumah kita suka ada apa, laba-laba bikin sarang gitu. Itu kan sarangnya dia buat untuk nangkap nyamuk itu. Kita gitukan saja hilang. Gitukan saja sudah hancur. Nggak perlu diapa-apakan, nggak perlu ditembak, nggak perlu dikasih air, nggak perlu dipukul. Cuma disentuh saja, sudah. Dia langsung hancur. Makanya dikatakan perumpamaan orang-orang yang menjadikan Tuhan selain Allah, penolongnya selain Allah, itu diibaratkan mereka seperti laba-laba yang membangun sebuah rumah. Rumahnya sangat lemah. Itu selemah-lemah rumah. Laukanu ya'lamun. Kalau mereka ngerti, itu rumah laba-laba adalah rumah yang paling lemah. Itu adalah ibarat apa yang dimiliki oleh manusia. Kekuasaan manusia bersandar pada kekuasaan zat yang mereka beribadah, tunduk patuh kepada selain Allah. Manusia ahyanan kadang-kadang yadhunnu annahu syai'un 'azim. Mengira dirinya hebat, dirinya besar. Wa annahu mustaghnin an fadli rabbi. Bahkan mengira dirinya itu punya karunia, punya kelebihan yang dipikirnya Allah nggak punya itu. Wa huwa fi kulli lahdhah bihaja ila insanihi wa iddani. Padahal pada setiap saat manusia membutuhkan pertolongan Allah. Waktu tidur misalnya, siapa yang bisa menjamin kecuali Allah, ya, ketika mereka tidur, serangga-serangga tidak masuk ke dalam dirinya. Apalagi misalnya dia tidur di tempat yang terbuka, misalnya. Tetap Allah lindungi. Rongga-rongga lubang dalam tubuh manusia, hidung, telinga, itu sudah diciptakan sedemikian rupa, itu tidak mudah masuk binatang serangga ke dalamnya, ya, karena itu bukan lubang yang polos, tapi lubang dengan serat-serat dan dengan bentukan-bentukan yang membuat serangga tidak ingin masuk ke dalamnya. Bayangkan kalau dengan mudah, kecuali orang yang sakit, orang yang mungkin fungsi-fungsi organ tubuh di lubang hidungnya, di lubang telinganya itu sudah rusak, ya tidak berfungsi optimal, mungkin saja akhirnya serangga bisa masuk. Tapi wajarnya, normalnya tidak. Makanya pernah ada cerita atau di WA ada katanya semut apa masuk ke dalam tubuh manusia lalu akhirnya dioperasi ini. Itu ternyata hal yang sifatnya hoax, ya, sifatnya bukan berita benar. Karena tidak mungkin terjadi pada manusia yang semacam itu. Allah melindungi mereka. Nah, kita lihat berikutnya. Mada yasna'ul insan lau mana Allahu anhul hawa. Misalnya manusia, apa yang akan terjadi seandainya Allah mencegah mereka dari udara, oksigen yang mereka hirup. Allah kurangi. Allah bikin sedikit, bahkan Allah bikin tidak ada. Apa yang terjadi? Au qata'a anhul ghada wal ma'. Atau Allah hilangkan tiba-tiba air. Kebutuhan manusia itu hilang. Kering. Air sungai kering. Yang sisa air laut. Lau tawaqqafad dam fi
uruqih. Bayangkan kalau Allah jadikan darah yang ada pada tubuh manusia dibuat berhenti, nggak bisa ngalir. Pembekuan darah, pengentalan darah bisa terjadi. Kan darah itu perlu mengalir. Makanya orang sakit itu di bagian-bagian tertentu, di tangannya, di kakinya, di kepalanya bisa stroke. Itu karena darah tidak mengalir. Gimana kalau Allah takdirkan darah manusia itu berhenti mengalir? Auhu bisal bul fil makanah, atau Allah jadikan air seninya itu penuh di kantong kemih, nggak bisa keluar. Bagaimana jadinya manusia? Di kantong kemih, air nggak keluar-keluar. Airnya ada, nggak bisa keluar. Itu kan penyakit. Itu kan satu hal yang sangat berat bagi manusia. Ala yuhlak wa yamut. Bukankah kalau gitu manusia jadi bisa hancur dan mati? Ini tandanya, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalianlah yang butuh kepada pertolongan Allah. Innahu faqir, manusia fakir betul. Dhaif, lemah. Ajiz, tidak berdaya. Amama azamatillahi wa jalali. Di hadapan Allah yang maha besar, yang maha agung, kita tidak ada apa-apanya. Fakaifa yata'ala ala rabbihi wa yatakabbar. Maka bagaimana bisa ada manusia yang bisa sombong di hadapan Allah, merasa diri hebat, bahkan mengaku dirinya Tuhan, merasa dirinya seolah-olah bisa mengangkangi kebesaran kekuasaan Allah. Para jemaat sekalian dirahmati Allah, ayat yang ke-15, 16, 17 ini adalah ayat yang bersifat membangun kesadaran kita manusia bahwa kita betul-betul sebagai makhluk yang sangat lemah. Ketergantungan kita kepada karunia Allah itu begitu besar. Makanya disebut antumul fuqara ilallah. Kalian membutuhkan Allah. Kita bergantung kepadanya. Dialah tumpuan kasih, tumpuan harapan kita. Kita baru kadang-kadang menyadari ketika dalam keadaan terjepit, terdesak, dalam keadaan tidak punya, baru kita menyadari. Dan kadang-kadang barulah orang angkat tangan mohon doa kepada Allah. Gak jarang ada orang yang seperti itu. Kalau belum jatuh, belum bangkrut, belum terjepit, belum susah, belum jadi musibah besar, rumahnya belum kebakaran, rumahnya belum kebanjiran, rumahnya belum menjadi masalah, banyak manusia yang lupa. Baru angkat tangan kepada Allah, baru mau sholat, baru mau mendekat kepada Allah. Setelah itu semua terjadi. Apakah kita harus mengalami seperti itu dulu semua? Tentu kita orang beriman tidak mengharapkan itu. Cukuplah dengan membayangkan karunia Allah yang besar yang dilimpahkannya senantiasa kepada kita. Di antaranya dalam kajian surat Fatir ini ada 4 hal tadi sebagai tanda kebesaran Allah buat kita semua. Kita akui itu kalau kita sujud kepadanya, kita beribadah kepadanya. Tanpa harus kita kehilangan dulu apa-apa yang kita miliki, sosok-sosok yang kita cintai. Apakah harus sampai sosok yang kita cintai, istri kita, anak kita, orang tua kita, Allah panggil mereka semua, baru kita jadi orang yang sadar mau sujud? Tentu kita tidak berharap seperti itu. Atau Allah hilangkan semua anggota tubuh kita yang tadinya bisa melihat, Allah butakan, baru kita sadar. Allah jadikan kita lumpuh, baru kita sadar. Allah jadikan kita kena stroke misalnya. Allah jadikan kita berbaring di rumah sakit, kena kanker ini, kanker itu, serangan jantung, dan semacamnya. Wal'iyadzubillah. Kita berharap sebelum semua itu terjadi, kita sudah sadar mengakui kebesaran Allah. Dan justru kesadaran itulah mudah-mudahan bisa menjadikan kita akhirnya terhindar daripada penyakit-penyakit itu semua tadi. Dan musibah-musibah besar yang mungkin akan terjadi.